Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu nikmat yang besar Allah berikan kepada kita saat ini, alhamdulillah Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-sebaik ibadah, seutama-utama ibadah yaitu salat fardu maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian menjelang waktu Isya kita bersabar sejenak untuk talabul ilm. Salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki keadaan kita, untuk menambahkan keimanan kita, untuk supaya kita bisa menjaga diri kita, protek dari dosa dan maksiat. Tidak ada upaya yang lebih manjur dan tanda kutip melainkan menghadiri majelis-majelis ilmu untuk membekali diri kita sebagai bentuk tawadhu kita, sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ilmu kita ingat akan Allah, di majelis ilmu kita ingat akan akhirat, di majelis ilmu kita akan berupaya untuk menjauhkan dosa dan maksiat yang disampaikan di kajian-kajian yang membahas tentang halal dan haram tentunya, yang mana yang taat dan mana yang maksiat. Alhamdulillah. Dan insyaallah untuk supaya kita bisa selesaikan bab yang ke-11 ini, karena di dua pekan yang lalu di pertemuan kita sebelumnya kita hanya dapat 3 hadis ya. Karena pembahasan yang kita agak panjang sedikit, dan hadis yang tersisa mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memudahkannya. Kita agak cepat sebagaimana perjanjian kita dahulu, bahwasanya di kitab Riyadhus Shalihin kita mulai agak cepat di dalam pembahasan. Kalau bisa kita beberapa hadis, berbeda dengan sebelumnya satu pertemuan satu hadis. Ketika kita belajar di hadis Arba'in An-Nawawiyah, satu kali pertemuan satu hadis. Sekarang kita hanya poin-poin besarnya. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi bertambahnya rasa cinta, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan masih di bab yang ke-11 mujahadah. Hadis yang terakhir hadis 106 ya. Terakhir 106. Sekarang kita insyaallah masuk hadis ke 107. Tafadhal, Iqra. Itu hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11 berarti ya, hadis yang ke-11 atau hadis yang ke-107 di urutan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Adapun butiran faedah yang kita bisa dapatkan dari hadis ini, yaitu bahwasannya ketaatan akan mengantarkan seseorang untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, dosa maksiat
itu akan membuat seseorang itu terjerumus di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'zubillah. Kemudian ketaatan dan kemaksiatan terkadang itu mudah dilakukan. Terkadang kita mudah melakukan ketaatan, terkadang kita mudah melakukan maksiat. Wal a'zubillah. Adapun untuk ketaatan mungkin kita harus dilatih ya. Yang biasanya kita belum pernah melakukannya, dilatih, diusahakan. Dan apabila itu sudah terbiasa, maka ada kekurangan ketika meninggalkannya. Contoh misalnya tilawah, kita merutinkan membaca Al-Quran misalnya, sudah biasa setiap hari kita baca, lalu ada masanya kita tinggalkan, itu tidak nyaman rasanya. Atau sedekah, misalnya setiap hari kita biasa bersedekah, lalu ada satu hari kita tidak bersedekah, lain rasanya. Tidak perlu banyak, yang penting ada, terus menerus, istimrar atau ad-dawam, senantiasa. Nah, ini yang dirutinkan, yang diusahakan. Begitu juga maksiat, apalagi maksiat sekarang dimudahkan dengan adanya alat canggih, elektronik canggih ya, handphone, itu lebih mudah untuk bermaksiat. Belum tempat-tempat maksiat yang banyak, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal yang demikian. Kemudian butiran faedah berikutnya yaitu berusaha dengan beramal soleh walaupun hanya kecil atau remeh di mata kita, tapi ketahuilah itu di sisi Allah itu sangatlah besar pahalanya, karena satu kebaikan itu dibalas di sisi Allah 10 kali lipatnya. Dan begitu juga hendaknya kita takut terhadap dosa dan maksiat. Bukan masalah besar atau kecilnya dosa, karena di ulama kita membagi dosa besar, dosa kecil. Dosa besar yang ditandai dengan diancam dengan neraka atau dilaknat, laknat Allah, laknat Nabi, itu dosa-dosa besar. Nah, tapi jangan diremehkan dosa kecil, karena dosa kecil ini kalau senantiasa dilakukan akan banyak, akan menggunung juga. Dan harus kita ingat, bukan masalah kecilnya dosa, tetapi siapa yang kita maksiati, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan sehingga ada rasa takut kepada kita ketika kita ada keinginan untuk bermaksiat. Ingatlah bahwasanya Allah senantiasa mengawasi sebagaimana bab-bab sebelumnya. Muqarrabah, bagaimana di situ kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ada CCTV, seolah-olah, tetapi ini lebih detail daripada CCTV. Diperhatikan kita, gerak-gerik kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya itu seolah-olah direkam, seolah-olah. Cuma di sisi Allah ada malaikat yang ditugaskan dan semuanya menjadi saksi kelak di akhirat. Bumi ini menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, dan seluruhnya. Meskipun seseorang bisa lisannya mengatakan begini begitu, tetapi seluruhnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian terhadap hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan bagaimana hadis ini sebagai macam permisalan ya. Bagaimana sendal itu, tali sendal itu dekat dengan kita. Yang kita pakai, begitulah antara surga dan neraka itu dekat. Mudah seseorang yang bagi yang Allah mudahkan untuk memasuki surga, dan mudah sekali orang masuk neraka bagi yang Allah cenderungkan hatinya berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Fadhil.
Jadi di sini disebutkan di footnote-nya ya, ada suffah. Suffah itu ahlus suffah, itu bagian di belakang Masjid Nabawi, tempat tinggalnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mempunyai keluarga, rumah, tidur di situ. Di suffah yang dikatakan dengan ahli suffah, orang-orang fakir miskin. Termasuk di antara ahli suffah yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk ahli suffah. Itu makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau banyak kebersamaannya dengan Nabi SAW. Meskipun belakangan masuk Islamnya, tetapi kebersamaannya sering dengan Nabi SAW. Karena sahabat yang lain disibukkan dengan perdagangan, disibukkan dengan kebunnya. Adapun beliau tidak ada yang di perihal dunia menyibukkannya. Sehingga kebersamaannya yang sering dengan Nabi SAW, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ditambah doa Nabi kepada beliau, itu mudahnya beliau menghafal apa yang didengarnya dari Nabi SAW. Hadis Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami, hadis yang begitu banyak pelajaran mendalam yang kita bisa petik dari hadis ini. Jadi banyak ya pelayan Nabi SAW, diantaranya Rabi'ah ini, Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami, Anas bin Malik, dan beberapa orang sahabat yang melayani Nabi SAW sebagai khadim Nabi SAW. Zaid bin Harithah itu pernah menjadi pelayan Nabi SAW, meskipun dimerdekakan berikutnya, bahkan diangkat menjadi anak Nabi SAW. Sebelum diturunnya ayat berkenaan tentang tidak boleh menisbahkan ke anak yang diangkat ke seseorang, maka beliau Zaid bin Muhammad dipanggil dengan dinisbahkan ke Nabi SAW. Tapi ketika turun ayat, maka diganti dengan Zaid bin Harithah. Jadi di antara pelayan Nabi SAW, Rabi'ah. Kenapa Rabi'ah meminta yang ini? Bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mengetahui bagaimana kedudukan Nabi yang tinggi nanti di akhirat. Kalau di dunia alhamdulillah diberikan kesempatan berdampingan dengan Nabi SAW. Akan tetapi di akhirat itu tentu derajat Nabi tempat yang spesial, surga yang paling tinggi. Tidak mungkin bersama dengan Nabi. Tetapi begitulah para sahabat, kebersamaannya dengan Nabi di dunia, mereka ingin bersama Nabi kembali di akhirat, berdampingan dengan Nabi di akhirat. Banyak permintaan, seperti Anas bin Malik ketika mengatakan kepada Nabi SAW, bahwasanya ingatlah ini pelayan khadim engkau ya Rasulullah, Unais. Jadi Nabi memanggil dengan bentuk tasghir, nama kesayangan istilahnya, dengan Anas itu menjadi Unais. Wah, ini pelayan engkau ya Rasulullah, Unais. Jadi nanti Anas bin Malik ingin juga berdampingan dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di kasus ini, ketika beliau menyadari hal demikian, sementara beliau ingin tetap bersama Nabi SAW. Ini inti pembahasannya ya. Adapun pelajaran, butiran faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya itu surga diperoleh dengan perjuangan ya, ijtihad. Apa kata Nabi SAW di akhir hadis ini? Fa'ani ala nafsika bikasratis sujud. Itu dengan memperbanyak sujud, itu menandakan bagi kita ada indikasi di situ, yaitu dengan ijtihad, dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, dengan upaya yang optimal, dan menjauhi apa yang diingini oleh hawa nafsu. Itu diantara yang bisa dilakukan. Jadi bukan surga itu diperoleh dengan angan-angan, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka mengatakan mereka lah yang penghuni surga. La yadkhulul jannata Yahuda wa ada yang ingat ayatnya dalam surah Al-Baqarah, tidak akan masuk surga orang Yahudi dan Nasrani. Lalu dibantah oleh Allah di dalam ayat itu, kul amaniyukum, itu adalah angan-angan mereka. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktinya jika mereka orang benar. Jadi itu hanya angan-angan mereka saja, bahwasanya mereka lah penduduk surga, Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai demikian. Jadi
surga diperoleh dengan bersungguh-sungguh, berjibaku dengan mengupayakan kemampuan semaksimal mungkin, perjuangannya melawan hawa nafsu. Dan Nabi SAW memberikan petunjuk kepada Rabi'ah. Apa kata Nabi SAW? Itu memberi petunjuk agar melakukan hal yang membuat derajatnya tinggi, memperbanyak sujud dengan melakukan salat, baik itu salat fardu dan salat sunat. Kemudian keinginan keras para sahabat, tentunya ini mewakili seluruh sahabat. Rabi'ah mewakili, Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami mewakili di antara para sahabat, yaitu mereka ingin memperoleh keberuntungan di akhirat sebagaimana mereka di dunia mendampingi Nabi SAW, tentu di akhirat juga sebagai pendamping Nabi Rasulullah SAW di surga kelak. Kemudian juga di sini pelajarannya yaitu kegigihan dan kesungguhan Rasulullah. Nah, jadi selain sahabat, Nabi juga gigih di dalam memperbaiki para sahabat dan umat secara umumnya dengan mendidik mereka. Jadi ibaratnya Nabi SAW itu ibarat dokter dengan pasien yang sungguh-sungguh ingin menyembuhkan penyakit pasiennya. Tentunya dengan disiplin, dengan ikut aturan. Kan ada aturan dokter, ada petunjuk dokter. Nah, supaya ingin sembuh, ikuti kedisiplinan. Apa yang ini berapa kali konsumsinya, upaya yang menyembuhkan tentu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhtiar usaha. Nah, begitu Nabi SAW dengan dosis-dosis yang berbeda. Nabi tidak ada yang sudah lama masuk Islam, itu Nabi agak tinggikan sedikit. Ada yang baru-baru mengenal, lalu Nabi lunakkan di situ. Tidak sama saja. Begitu seharusnya kita memandang. Lihat orang ini bagaimana? Ini orang baru mulai sholat berjamaah, sudah diberi dosis yang tinggi. Nanti membalik klaimnya kata orang kan. Tidak mau dia lagi. Ini berbeda, harus yang ini dengan mungkin diberikan motivasi, yang ini agak dikeraskan. Begitulah Nabi SAW. Nabi kepada Umar keras. Ketika Nabi melihat Umar membawa Taurat, Nabi keras. Bahkan Nabi mengatakan seandainya Musa hidup di zamanku tidak mengikuti, maka Musa akan tersesat. Ada Badui, orang yang kurang adab istilahnya, orang pedalaman yang buang air kecil di Masjid Nabawi. Nabi biarkan. Padahal para sahabat ingin memukulnya, mengejarnya. Kata Nabi, biarkan. Jadi di situ banyak diambil pelajaran supaya kotoran najis dari air kencingnya tidak kemana-mana. Jadi pas selesai disiram hanya di bagian itu saja. Dan buat kesehatan juga bagi yang buang air kecil, kalau ditahan-tahan kan bermasalah juga prostatnya dan lainnya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran Nabi memberikan dosis yang sesuai dengan sahabat tersebut. Ada yang baru seperti setelah penaklukan kota Mekah, ada yang meminta satu lembah kambing, Nabi beri. Ada minta ini, Nabi beri. Ini untuk melunakkan hati orang yang baru masuk Islam. Sehingga ketika itu terjadi desas-desus, kata orang-orang Ansar, Nabi SAW telah berjumpa dengan orang kampungnya, orang Mekah, diberikan sekian lembah, ratusan kambing dan seterusnya. Padahal itu Nabi mengetahui ini sudah kuat imannya, sementara ini baru masuk Islam. Begitulah Nabi SAW di dalam memperbaiki keadaan para sahabat dan umat, tentunya bagi yang mempelajari sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini diperbolehkan mengambilkan air wudhu kepada orang yang sehat, sebagaimana Nabi SAW itu diambilkan air wudhunya oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Boleh. Misalnya kita ingin bagi yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, ingin kita ambilkan air wudhunya misalnya. Itu sangatlah sesuatu perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada kedua orang tua yang memudahkan melayaninya misalnya. Itu diperbolehkan. Apalagi kalau dalam kondisi sakit, itu lebih dianjurkan lagi.
Kemudian di hadis ini yaitu bisa diambil pelajaran realisasi ubudiyah ya. Bagaimana seseorang yang beribadah itu akan mendapatkan langsung dilakukan ubudiyah, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak realisasinya. Jadi dari sini kita bisa juga ambil pelajaran, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu mayoritas adalah orang yang lemah, orang yang papa istilahnya bahasa kita, orang yang fakir. Kebanyakan mayoritas. Sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, dialog perbincangan antara pemimpin atau penguasa Romawi Heraklius dengan Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan masih beragama nenek moyang, belum masuk Islam. Tapi ketika ditanya oleh Heraklius, salah satunya, siapa yang mengikuti nabi yang mengaku nabi tersebut? Kata Heraklius, yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah di antara kami. Ketika awal-awal yang banyak beriman adalah dari kalangan Buddha, yang awal-awalnya, yang paling banyak. Lalu kata Heraklius, begitulah para nabi pengikutnya. Lihatlah, sebelumnya Hawariyun, Nabi Isa pengikutnya, orang lemah juga. Nabi Musa yang dikejar-kejar oleh Firaun, pengikutnya Bani Israel, itu orang-orang lemah. Adapun orang-orang yang berkuasanya yang menentang dakwah para nabi rata-rata. Kemudian ini tujuan para sahabat yang hasil ini sering kita ulang-ulang di kajian kita, bahwasanya hasil dari didikan Nabi SAW, tarbiyah Nabi SAW, sehingga tujuan mereka jelas, tujuan mereka akhirat. Mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pengen yang lainnya. Perhatikan Nabi SAW di sini, au ghaira zalik, adakah yang lain? Ketika Nabi menawarkan permintaan, adakah yang engkau inginkan? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin dekat dengan engkau di surga. Lalu Nabi menawarkan, au ghaira zalik, apakah ada yang lain? Tidak, cukup itu saja. Bayangkan. Kalau kita tuh banyak, ini pengen ini. Tapi sahabat itu dekat dengan Nabi di surga, sudah cukup. Yang lainnya tidak usah lagi. Nah, jelas tujuan mereka. Jadi kita hadir di majelis ilmu harus jelas tujuan kita, yaitu mencari ridha Allah untuk masuk surga agar selamat dari azab kubur, dari azab neraka. Harus jelas. Ada niat-niat yang rusak untuk misalnya untuk berdebat dengan orang-orang yang ini, enggak. Perhatikan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika ada orang yang jahil mendebatnya, apakah Imam Syafi'i melayani? Enggak. Jadi jawaban bagi orang yang jahil apa? Didiamkan, diam saja kita. Sudah, berhenti dia. Apalagi di medsos ya, di komen-komen, enggak perlu, diam saja kita, dah berhenti. Kalau kita tambah menjadi-jadi dia. Diamkan saja sudah. Karena kita di medsos itu semuanya ulama semua. Allah musta'an. Ulama semua, heran kita. Kemudian pelajaran yang bisa diambil lagi ya dari hadis tersebut, yaitu diantara kemuliaan akhlak, yaitu dengan tentunya membalas kebaikan ya. Membalas kebaikan dengan kebaikan, minimal dengan yang kalau di agama kita lebih dari terima kasih. Kalau ke bahasa kita terima kasih, ini di syariat kita yang agama Islam itu mendoakan orang tersebut yang memberikan kebaikan kepada kita. Jazakallah khairan. Jadi didoakan kebaikan, dan itu luar biasa. Kita mendoakan agar Allah membalas kebaikan. Nah, bagaimana di dalam kemuliaan akhlak di dalam agama kita. Kalau kita tidak sanggup, doakan dengan jazakallah khair, atau dibalas juga dengan kebaikan. Ada satu saatnya nanti kita balas kebaikan orang tersebut. Allah taala alam, kita lanjutkan ke hadis ke-13 atau hadis ke-109. Fadhal.
Hadis berikutnya, hadis ke-13 atau 109. Jadi ada mengatakan kunyahnya Abu Abdillah, ada mengatakan Abu Abdurrahman ya, Sauban. Maula juga. Jadi maula yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana lanjutan dari hadis sebelumnya, dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, itu alaika bi kasratis sujud. Sama ya, memperbanyak sujud. Jadi di sini pelajaran yang bisa kita ambil butiran faedahnya, beberapa amalan sunnah itu atau ketaatan itu akan menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat. Dari hadis Sauban tadi, kemudian itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan salat. Ini seagung-agungnya ibadah ya, rukun Islam yang kedua. Terutama salat fardu. Kemudian diiringi dengan salat-salat sunat yang lainnya. Dan yang paling utama salat sunat adalah qiyamul lail, fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah sebutkan di dalam surah Isra tentang salat malam, salat tahajud. Orang mujahadah dari sini. Jadi orang yang salat malam itu orang yang bersungguh-sungguh mujahadah untuk menjadi hamba Allah yang tentunya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang alim rabbani itu hendaknya sebagaimana kebiasaan kita perhatikan ulama rabbani itu mendidik dan menasihati umat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi meskipun kita mencapai yang kita tuju yang utama akhirat, nah jangan lupakan wala tansi nasibaka fid dunya gitu ya. Jangan lupakan nasibmu di dunia dalam surah Al-Qasas. Nah, jadi meskipun kita tujuannya jelas di akhirat nih, tetapi jangan lupa kita masih di dunia. Nah, jangan lupakan juga tentang dunia kita. Tetapi jangan dunia mengalahkan akhirat. Gara-gara kepentingan dunia, akhirat dijadikan korban, tidak boleh. Taib, hadis berikutnya, hadis ke-14 atau hadis ke-110. Fadal. Ini hadis yang tentang khair-khair ya. Ini diantaranya ada hadis khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia. Dan di sini disebutkan di hadis Abu Safwan Abdullah bin Basr Al-Aslami, yaitu khairun nas. Di sini disebutkan man tala umuruh. Sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, wa husna amaluh, dan baik amalannya. Ini diantara keutamaan umur yang panjang yang disertai dengan amal yang saleh. Tentu kebalikannya, umurnya panjang tetapi dosanya yang banyak. Ini seburuk-buruk manusia. Umurnya panjang tapi dosanya yang banyak. Ini seburuk-buruk manusia. Kebalikannya ya. Itu yang tentang panjangnya umur. Untuk bagusnya amal itu tidak masalah. Misalnya kita dalam keadaan sakit, lalu kita berdoa agar disembuhkan supaya bisa beribadah, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak lagi, wafat itu lebih baik. Misalnya bertambahnya volume maksiat kita, maka kematian itu lebih baik. Karena semakin banyak catatan keburukannya. Tetapi jika bisa memperbaiki sisa-sisa umur, sebagaimana ini di bab ke-12 tentang orang yang beramal soleh, keutamaan orang beramal soleh di usia lanjut. Di setelah bab kita pelajari ini. Nah, ini sisa-sisa umur yang kita gunakan untuk kembali ke jalan Allah, untuk kembali bertaubat kepada Allah, untuk kembali melakukan amal soleh kepada Allah, maka yang lama-lama akan Allah hapus. Dosa-dosa yang telah terlanjur dilakukan di masa-masa muda misalnya, itu dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hasanah yuzhibun nas sayyi'at.
Karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan, atau kebaikan itu akan di hadis ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatan tamhuha wa khaliqin nas. Jadi wa atbi sayyatal hasana tamhuha. Maka ikutilah, barengilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Taib. Hadis berikutnya, hadis Anas, hadis ke-111 atau hadis ke berapa? Bukan 111 ya. Hadis berapa lagi? Ya, di urutan hadis 111 ya, hadis ke-15. Taib, fadal. Baik.
dari Anas bin Malik menceritakan pamannya ya, Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, yang mana beliau tidak ikut ketika itu, absen di perang Badar di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Dan ketika beliau tidak ikut di perang Badar, beliau ingin menebus yang kealpaan beliau di perang Badar di tahun berikutnya, yakni di tahun 3 Hijriah di bulan Syawal di perang Uhud. Dan beliau berjanji bahwasanya beliau ingin mengganti kesalahan tersebut. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ini mujahadah ya, kesungguhan mengerahkan seluruh jiwa dan raga, bahkan dikorbankannya jiwanya untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian seorang mukmin itu harus menepati janji, sebagai Anas bin Nadar itu menepati janjinya di perang Uhud di tahun berikutnya. Kemudian tentang keutamaan Anas bin Nadar, di sini disebutkan keteguhan imannya, tidak gentar lagi untuk menghadapi kematian. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya inni ajidu rihaha min duni Uhud, sesungguhnya aku telah mencium aroma surga dari balik Uhud tersebut. Nah, ini bagaimana kesungguhan seorang sahabat. Di sini dicontohkan adalah Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Kemudian kesempurnaan iman itu di tengah-tengah, maksudnya wasat, pertengahan, tidak terlalu minim dan tidak terlalu berlebihan. Sebagaimana pelajarannya di sini, apa kata Anas bin Nadar mendoakan kaum muslimin yang lainnya, Allahumma a'taziru ilaik, ya Allah beri maafkanlah mereka. Nah, berarti Anas bin Nadar menyadari ada di antara yang tidak sanggup sebagaimana yang beliau lakukan, dan beliau mendoakan Allahumma a'taziru ilaik mimma sana haula. Baik. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran yaitu bahwasanya seorang yang mujahid, yang hakiki, yang sejati itu tujuannya itu yang pertama itu adalah sebagai mati syahid. Itu tujuan yang pertamanya, mati syahid. Yang keutamaan tentunya ikhlas ya, karena kalau tidak ikhlas percuma, akan dicampakkan ke neraka. Kalau ikhlas maka dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Kemudian seandainya tidak mati syahid, menang misalnya, mendapat ghanimah. Dan ada sahabat yang tidak menginginkan itu. Ketika dia mendapatkan bagian rampasan perang, bukan ini yang menyebabkan saya masuk Islam, tetapi saya menginginkan panah itu menancap di sini, ditunjuknya arah lehernya. Pas di perang berikutnya, benar tepat janjinya, memang dia terpanah di sini. Berarti benar niatnya untuk mati syahid. Taib, ini kesungguhan ya yang luar biasa, tentunya keimanan yang jauh. Jangan itu, makanya orang-orang yang mati syahid itu tidak dihisab lagi. Kenapa? Tidak dapat azab kubur. Kilatan pedang, tombak yang itu sudah ancaman itu. Itu makanya termasuk dosa besar orang yang lari dari medan jihad karena ketakutan. Apalagi perang gaya ala dahulu ya, bertemu berhadap-hadapan. Kalau sekarang kan tinggal atur, ini tekan tombol radius sekian, tembakkan rudalnya kan. Kalau dulu berhadap-hadapan. Baik. Kemudian yang bisa kita ambil juga yaitu tanda-tanda atau bukti-bukti itu bisa diambil sebagai mengambil hukum. Sebagaimana saudari perempuan dari Anas bin Nadar, ini buktinya ada diketahui dari jarinya. Ini saudaraku Anas bin Nadar. Seperti itu yang diantara faedah dari hadis ini. Kita lanjutkan, ada 2 hadis tersisa, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Fadhil.
Jadi serba salah ya orang munafik. Kalau banyak, ini ria nih. Kalau sedikit, Allah tidak butuh itu. Ya, jadi itulah orang-orang munafik, seenak dia saja. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-16 atau 112, itu seseorang berkewajiban mentaati Rabbnya. Jadi ketika turun ayat tentang sedekah, mereka bersedekah. Bahkan ada yang bekerja hanya mendapatkan upah memanggul di atas punggungnya, tetap bersedekah. Ini tidak perlu banyak, yang penting ada 5.000 sehari ini. Yang penting ada sebagian harta yang kita sisihkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim itu tidak boleh terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang-orang munafik, orang-orang yang mencela, orang-orang yang mengejek-ejek, orang-orang yang mengolok-olok. Itu tidak boleh. Tetap. Jadi kalau ada yang mengolok-olok, mengejek-ejek, yang membeli lakop-lakop yang tidak baik, maka tidak usah. Bukan untuk mereka kita berbuat, tetapi untuk Allah. Jadi kita lillahi ta'ala, bukan mencari pujian orang, takut dengan celaan orang, tidak. Tetapi yang kita capai adalah ganjaran di sisi Allah. Tetap lakukan. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasannya seorang yang bersungguh-sungguh itu bahwasanya dia akan melatih dirinya untuk senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah. Sebagaimana tadi tentang turunnya surat mengenai perintah bersedekah. Jadi tidak boleh mengabaikan kebaikan walaupun sedikit pun, dan tidak boleh menerjang maksiat dosa walaupun itu hanya kecil. Ini sebagaimana telah kita bahas di awal tadi ya. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-113, hadis yang ke-17 di dalam bab mujahadah. Dan hadis ini telah kita pelajari di Matan Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang berapa? Ada yang ingat? Hadis yang ke-24. Sadaqta barakallahu fik. Hadis yang ke-24 telah kita pelajari 2 tahun yang lalu ya. Fadal. Jadi walaupun tidak selesai nanti ingat pelajaran 2 tahun yang lalu. Fadal. Ya, ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaytuhu, fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'irun illa man hadaytuhu, fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'irun illa man hadaytuhu, fastaghfiruni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man
Tambahnya kami meriwayatkan. Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala bahwa beliau berkata penduduk Syam tidak memiliki hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Alhamdulillah selesai ya. Cuman kita ambil sedikit pelajaran. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang begitu indah ya. Ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Karena itu kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nabi SAW itu dikatakan hambanya, subhanallazi asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Jadi kedudukan yang mulia, ibadi. Kemudian Allah bersih dari kezaliman, tidak ada kezaliman sedikit pun. Meskipun Allah mengazab hambanya yang berdosa, itu Allah tidak berbuat zalim. Tetapi keadilan yang Allah tegakkan. Kenapa tidak ketika di dunia tidak mau mengikuti aturan Allah? Karena keadilan itulah akhirnya mereka diazab. Tidak berbuat zalim Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu dengan meminta kepada Allah senantiasa, apapun petunjuk, makan, pakaian, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberi itu semuanya. Kemudian bayangkan, ketaatan itu tidak berpengaruh kepada Allah. Meskipun orang yang paling bertakwa tinggal di seluruh permukaan bumi, itu tidak mempengaruhi bagi Allah. Misalnya Nabi Muhammad SAW hidup semuanya di permukaan bumi, tidak pengaruh pada Allah. Atau manusia yang paling bejat, Fir'aun semuanya tinggal, itu tidak bermudarat bagi Allah. Bayangkan seluruhnya berkumpul, jin dan manusia meminta kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Apa di akhir hadis itu? Ibarat jarum yang kita teteskan di samudra, hanya setetesan yang turun dari jarum itu, sementara samudra yang luas, itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bayangkan pelajaran Abu Sa'id ketika menyampaikan hadis ini, hadis saja diskusi, berlutut dia. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini hadis yang mulia oleh penduduk Syam. Jadi ini salah satu perawinya, itu penduduk Syam, ini hadisnya yang paling mulia. Tapi ini karena tidak waktu yang terbatas, dan alhamdulillah kita selesaikan juga, dan ini pernah juga kita bahas di Matan Arba'in An-Nawawiyah yang ke-24, mungkin bisa nanti dilihat kembali. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, kita bisa menyelesaikan pelajaran demi pelajaran, meskipun ya ada juga yang syuhada ya, mungkin ada keperluan, ada tidak hadir lagi tidak masalah, kita lanjut. Meskipun berapapun yang hadir, kita itulah istiqomah, tidak harus banyak hadir. Jadi kalau dibandingkan dahulu waktu kita di rumah, lebih banyak di rumah, sampai 20-25 orang. Sekarang ya inilah yang hadir, alhamdulillah. Masih ada yang mau hadir, dan selagi kita diizinkan di musola ini, selagi ada yang hadir, kita akan insyaallah akan talabul ilmi. Karena kita belajar sampai kita wafat. Belajar agama adalah hukumnya fardu bagi kita. Maka sampai kita wafat, kita akan belajar terus. Tidak harus dapat gelar ini, berhenti belajar, enggak. Sampai kita wafat baru kita. Setelah kita wafat di antara kita baru selesai, kita tidak belajar lagi. Seperti juga ibadah-ibadah yang lainnya. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ibadahilah Rabbmu sampai datangnya kematian kepadamu. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan insyaallah di bab berikutnya sebagaimana kita sebutkan, bab anjuran menambah amal di usia senja, di usia tua. Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.